Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas keseharian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit sharing, belajar tentang, karena beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah satu mahasiswa di Jakarta. Kita mendiskusikan mengenai kekuatan perjanjian. Pertanyaan mendasar yang mesti kita jawab adalah bagaimana sebenarnya kedudukan perjanjian di dalam hukum positif kita. Di dalam ilmu hukum kita kenal dengan istilah asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda ini menegaskan bahwa perjanjian itu harus ditepati, perjanjian itu harus dilaksanakan, atau perjanjian itu harus dilakukan. Agreement must be kept. Kenapa perjanjian itu harus dilakukan? Karena dia kedudukan keberlakuannya sama dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kita melakukan perjanjian, maka hasil dari perjanjian itu dilaksanakan sama dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya bahwa perjanjian yang kita lakukan akan ada akibat hukum yang lahir dari perjanjian itu. Kenapa dia disetarakan dengan kedudukan dengan undang-undang? Karena di dalam suatu perjanjian akan ada penyelesaian permasalahan ketika terjadi pengingkaran terhadap perjanjian, wan prestasi. Ketika terjadi wan prestasi, maka tentu ada akibat hukumnya, sanksi yang menjerat salah satu pihak. Perbedaannya dengan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan keberlakuannya umum, mengikat kepada seluruh masyarakat. Kalau perjanjian, akad, dia hanya mengikat kepada orang yang melakukan perjanjian atau orang yang membuat perjanjian. Jadi dia tidak bisa melibatkan orang lain di dalam perjanjian itu, karena yang melakukan perjanjian adalah dua belah pihak. Itu di dalam hukum positif kita di KUH Perdata, kalau kita lihat di pasal 1338 ayat 1 ayat 2, ada dua prinsip yang mesti kita pahami ketika bicara soal perjanjian. Yang pertama, pasal pertama itu disebutkan bahwa perjanjian itu mengikat orang yang membuat perjanjian, atau persetujuan itu mengikat kepada orang yang membuat persetujuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, persetujuan atau perjanjian itu tidak dapat dibatalkan kecuali, atau bahasa di KUH Perdata itu, selain adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi tidak bisa serta-merta perjanjian itu dibatalkan oleh satu pihak saja. Misalnya saya sudah melakukan perjanjian dengan si A, tetapi karena saya menganggap bahwa perjanjian itu saya tidak bisa penuhi, saya membatalkan. Tapi si A tidak membatalkan, tidak bisa. Jadi harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan atau membatalkan perjanjian. Itu di situ konteksnya di dalam hukum positif. Nah, di agama bagaimana? Di Islam, kalau kita saya lebih melihat di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 1. Kalau kita lihat di surah Al-Maidah ayat 1, jelas dikatakan bahwa innal ladzina amanu a'ufu bil uqud. Penuhilah perjanjian. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian. Jadi memang konteks perjanjian di dalam agama itu tidak dibuka ruang untuk kita tidak melaksanakan. Perintahnya memang jelas, penuhi perjanjian. Jadi apapun bentuknya, ketika kita bicara tentang kedudukan atau kekuatan perjanjian, itu sama setara dengan undang-undang. Asas pacta sunt servanda mengatakan itu, dan hukum positif kita di hukum perdata mengatur itu, dan di agama juga mengatur itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kedudukannya, ya kedudukannya perjanjian itu mengikat bagi orang, dan tentu ada sanksi yang menunggu. Karena ada tiga hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika bicara perjanjian: melakukan perjanjian, melaksanakan perjanjian, dan menerima sanksi atas pelanggaran terhadap perjanjian. Jadi kalau terjadi wan prestasi,
atau terjadi pengingkaran terhadap suatu perjanjian, maka rumusnya adalah kita bisa dikenakan sanksi. Sekian dari saya untuk pada kesempatan ini. Saya hanya ingin berbagi mengenai pemahaman saya terkait kedudukan hukum perjanjian yang sempat saya diskusikan beberapa waktu lalu dengan teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa belajar, beribadah dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.